Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indira Tika Puri dengan NIM 2004775 dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas 2B. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen stres dalam organisasi. Selamat menyimak. Dalam pembahasan kali ini terdapat 6 pokok bahasan, yaitu ada pengertian stres, ada sumber-sumber atau penyebab stres, ada proses terjadinya stres, ada dampak atau akibat stres, ada tanggapan atau respon terhadap stres, dan ada strategi manajemen stres. Sebelum kepada pembahasan yang lebih dalam, mari kita ketahui apa itu stres. Menurut Panji Anuragam, stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasa mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Lalu, menurut Muhammad Surya, stres merupakan keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang memengaruhi dirinya. Maka dapat disimpulkan, stres adalah suatu keadaan seseorang di mana kondisi fisik atau psikisnya terkena gangguan dari dalam atau luar dirinya, sehingga mengakibatkan ketegangan dan menyebabkan munculnya perilaku yang tidak biasa, yang dikategorikan menyimpang, baik berupa fisik, sosial, maupun psikis. Terdapat satu istilah yang disebut dengan stresor. Stresor adalah situasi, peristiwa, atau tindakan yang secara potensial dapat mengganggu atau dapat menimbulkan stres. Muhammad Surya mengemukakan terdapat 3 faktor yang dapat menimbulkan stres. Di antaranya, yang pertama, faktor lingkungan kerja. Pada lingkungan kerja meliputi kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik yang menimbulkan stres meliputi penataan ruang kerja, rancangan, peralatan, prosedur kerja, sistem penerangan, sistem ventilasi, dan tingkat keleluasaan pribadi. Lalu, faktor kondisi psikis yang dapat menimbulkan stres meliputi beban kerja yang berlebihan, desakan waktu, pengawasan yang kurang baik, kurang jelasnya pemberian wewenang, dan ketidakjelasan peran. Yang kedua, di luar lingkungan kerja, yaitu kondisi yang meliputi kondisi lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan spiritual. Contohnya adalah lingkungan perumahan yang kumuh, sarana yang kurang baik, banyaknya gangguan keamanan, suasana sosial yang kurang baik, perbedaan latar belakang budaya, kondisi dan situasi keluarga, perubahan keuangan, dan bencana alam. Yang ketiga, faktor pribadi, karena setiap individu memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, tergantung pada kondisi karakteristik pribadinya. Proses terjadinya stres berawal dari penekanan dalam pekerjaan, lalu adanya perbedaan individu, lalu terjadinya tekanan, hingga adanya konsekuensi atau akibat. Dari gambar tersebut, menurut Gibson dan kawan-kawan menyebutkan bahwa stres terjadi karena adanya tekanan kepada individu di mana individu tidak memiliki kapasitas untuk merespon tekanan tersebut dengan baik. Cox mengemukakan dampak stres memiliki beberapa kategori, di antaranya ada akibat subjektif, yaitu berupa kecemasan, agresif, acuh tak acuh, kebosanan, depresi, kelelahan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan perasaan terpencil. Lalu, ada akibat dalam bentuk perilaku, yaitu berupa kecanduan alkohol, ledakan emosi, makan atau minum berlebihan, bertindak mengikuti kata hati yang kadang-kadang irasional, dan tertawa gugup. Lalu, akibat kognitif, yaitu berupa ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, mulut kering, banyak keringat, dan mudah panas dingin. Yang terakhir ada akibat dari keorganisasian, yaitu berupa ketidakhadiran, produktivitas rendah, mengasingkan diri, menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi kerja. Namun, pada dasarnya tidak semua stres akan berdampak negatif. Ada juga yang berdampak positif jika seseorang tersebut meresponnya atau menyikapinya dengan positif. Hans Selye mengemukakan adanya sindrom penyesuaian umum atau GAS, yaitu General Adaptation Syndrome. Ia menyatakan bahwa ada 3 tahap dalam menanggapi stres,
yaitu tahap pertama sebagai reaksi alam, yaitu tubuh menunjukkan perubahan karakteristik pada eksposur pertama terhadap stresor. Tahap kedua sebagai perlawanan, yang terjadi jika kelanjutan eksposur terhadap stresor sejalan dengan adaptasi. Dan tahap yang ketiga sebagai peredaan, yaitu dengan mengikuti eksposur berlanjut yang lama terhadap eksposur yang sama, di mana tubuh telah menyesuaikan diri, dan akhirnya energi adaptasi mereda. Dalam strategi manajemen stres, stres organisasi dan manajemen merupakan fenomena yang tak dapat dihindarkan oleh setiap pemimpin manajer. Dalam kondisi tertentu, stres dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan, tetapi dalam kondisi lainnya, stres menjadi kondisi yang merugikan. Dalam gambar ini, terdapat hubungan antara stres dan kinerja. Nah, dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menangani stres ada beberapa langkah penting, antara lain, yang pertama memastikan apakah stres itu ada, yang kedua menganalisis penyebab-penyebabnya, lalu yang ketiga mengambil tindakan penanganan dengan program keorganisasian dan program individual sebagai strategi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak dan sampai nanti.